Pemirsa, badai salju ekstrim menerjang Amerika Serikat. Sebagian besar listrik padam dan 10.000 penerbangan dibatalkan. Presiden Amerika Serikat pun menyampaikan kondisi negaranya dalam keadaan darurat federal. Badai musim dingin yang ekstrim di Amerika Serikat telah menyapu sebagian besar wilayah Amerika. Kondisi yang ekstrim ini melumpuhkan pasokan listrik, mengacaukan transportasi udara, dan mengancam keselamatan ratusan warga Amerika. Presiden Amerika Donald Trump menyebut kondisi ini merupakan hal bersejarah karena lebih dari 1 juta pelanggan kehilangan listrik dan memicu pembatalan lebih dari 10.000 penerbangan di seluruh negeri. Tebalnya salju dan hujan es membuat aktivitas warga terhenti di banyak negara bagian. Merespon hal ini, pemerintah menetapkan status darurat federal di 20 negara bagian dan di distrik Columbia dinyatakan keadaan darurat cuaca. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait dengan badai salju yang menerjang Amerika Serikat, kita telah terhubung bersama dengan WNI di New York, Amerika Serikat. Ada Felis Natania Budia. Baik, selamat siang Felis. Baik, bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah kemudian badai salju masih terjadi? Silakan dengan update informasi yang dapat Anda laporkan. Baik, terima kasih. Selamat siang juga untuk yang di Jakarta. Untuk di Amerika Serikat sendiri dalam 24 jam yang terakhir, memang ada badai salju, tergantung tiap daerah berbeda-beda ya. Jadi badai salju ini kalau nggak salah mulanya itu dari selatan, jadi south, menuju sekitar Midwest, yaitu tengah barat, terus menuju ke east, northeast. Untuk saya sendiri di New York dalam 24 jam terakhir itu memang kalau lihat di weather app ya, itu ada akumulasi 70 cm salju. Karena memang jatuhnya hari Minggu, ada beberapa toko yang tetap memang masih buka, dan juga beberapa tempat-tempat yang masih buka mungkin setengah hari ya. Untuk sekolah sendiri, banyak kampus-kampus yang sudah keluarkan announcement hari Senin, kebanyakan kelas-kelas akan menjadi online. Jadi daripada masuk dalam kelas in person, jadinya melalui Zoom gitu. Kalau di kota-kota misalnya di Chicago, ada prediksinya mereka lumayan tebal saljunya misalnya. Ternyata kenyataannya mungkin ada beberapa daerah yang lumayan tipis juga saljunya. Jadi tergantung daerah, ada prediksinya akurat, ada yang prediksinya ternyata mungkin lebih ringan atau lebih berat. Kalau di sisi universitas sendiri banyak yang sudah keluarin warning dari jauh hari, jadi banyak murid-murid yang sudah diperingatin dan dikasih tahu cara-caranya apa yang harus mereka lakukan dalam badai salju ini. Itu banyak kota-kota yang juga sudah mempersiapkan diri karena badai salju kalau nggak salah sudah terjadi 2016 kemarin. Jadi mungkin kota-kota yang sebelumnya belum siap, sekarang sudah siap dengan badai salju. Gitu. Baik, terima kasih Felis untuk update informasi yang Anda hadirkan, dan kami juga ingin mengetahui sebetulnya untuk lokasi dari Felis saat ini sendiri berada di lokasi mana, dan kemudian juga terkait dengan aktivitas masyarakat yang kemudian ini terganggu cukup parah akibat adanya badai salju, seperti pemadaman listrik, juga misalnya penerbangan yang dibatalkan. Nah, terkait dengan mungkin listrik sendiri nih di area tempat Felis berada saat ini sendiri seperti apa? Listrik selama ini lumayan aman, Kak. Jadi kalau dengan universitas seperti yang saya sebut, mereka mungkin sudah siap ya karena udah berpengalaman sebelum-sebelumnya. Dan sama ini sih belum ada berita dari mahasiswa kalau mereka mungkin sedang dapat kegangguan listrik. Jadi sama ini dari sisi pandang mahasiswa semuanya aman. Kalau misalnya penerbangan, memang banyak penerbangan yang sudah di-cancel dari jauh hari. Jadi untuk penerbangan hari Minggu, Sabtu malam juga iya, Senin dan mungkin sekitar Selasa itu kebanyakan masih di-cancel penerbangan.
Untuk hal-hal lain sih sama ini masih baik-baik seperti biasa sih, belum ada gangguan banyak. Kalau misalnya gangguan sehari-hari mungkin memang ada beberapa yang memilih untuk di dalam saja, di dalam ruangan untuk agar tetap lebih hangat. Ada yang juga menggunakan kesempatan ini keluar untuk explore salju di dalam kota mereka, mungkin sehari-harinya atau dalam winter mungkin seharusnya mereka nggak dapat salju, sekarang dapat salju gitu. Kalau di New York sendiri banyak yang di taman-taman, misalnya di Central Park atau di park-park lain, sama ada salju sama ada turunan, mereka bawa ski sama snowboarding equipmentnya, terus snowboard atau ski di park tersebut, walaupun itu mungkin cuma tanjakan kecil atau cuman tangga sedikit saja, yang penting ada salju, terus they're just having fun. Pokoknya mereka bermain saja sih. Jadi memang ada gangguan tapi juga membawa kesenangan untuk beberapa orang gitu sih. Baik. Jadi sejauh ini di lokasi di mana Felis berada ini sejauh ini itu khususnya yang dialami mungkin oleh para mahasiswa lebih kepada aturan untuk kemudian tidak datang visit ke kampus terlebih dahulu untuk tetap berada di rumah, tapi kemudian juga masih menantikan update lebih lanjut. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Felis, terkait dengan himbauan dari pemerintah atau mungkin otoritas cuaca ke masyarakat umumnya di sana, mungkin harus stay di rumah sampai kapan dan apa yang kemudian dilakukan selanjutnya nih? Baik, selama ini ada himbauan juga yang diterbitkan oleh KJRI sama KBRI setempat, dan dari pemerintah setempat juga bilang mungkin himbauannya itu hingga Senin, misalnya mungkin tutup jendela untuk konservasi listrik atau biar tetap ruangannya tetap hangat, biar airnya juga tidak membeku. Jadi himbauan seperti itu. Selain itu sih kebanyakan kalau yang saya lihat ya, karena tadi juga saya sendiri keluar lihat kota juga, seperti biasa sih kehidupan, dan himbauannya juga bisa dilihat online. Semua kota itu biasanya nerbitkan dari pemerintahnya ataupun dari KJRI juga ada di online himbauannya. Iya, baik. Terima kasih banyak Felis Natania melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Stay safe, jaga kesehatan. Tentunya kami berharap keamanan dan kesehatan seluruh warga negara Indonesia yang berada di sana tetap dalam keadaan baik. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, badai salju ekstrim menerjang Amerika Serikat. Sebagian besar listrik padam dan 10.000 penerbangan dibatalkan. Presiden Amerika Serikat pun menyampaikan kondisi negaranya dalam keadaan darurat federal. Badai musim dingin yang ekstrim di Amerika Serikat telah menyapu sebagian besar wilayah Amerika. Kondisi yang ekstrim ini melumpuhkan pasokan listrik, mengacaukan transportasi udara, dan mengancam keselamatan ratusan warga Amerika. Presiden Amerika Donald Trump menyebut kondisi ini merupakan hal bersejarah karena lebih dari 1 juta pelanggan kehilangan listrik dan memicu pembatalan lebih dari 10.000 penerbangan di seluruh negeri. Tebalnya salju dan hujan es membuat aktivitas warga terhenti di banyak negara bagian. Merespon hal ini, pemerintah menetapkan status darurat federal di 20 negara bagian dan di distrik Columbia dinyatakan keadaan darurat cuaca.